Halo anak-anak kelas 3A, selamat pagi. Bagaimana kabar kalian semua di rumah? Harapan dan doa ibu semua kalian dalam keadaan sehat bersama mama papa di rumah ya. Tetap semangat. Hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia tema 8 yaitu Praja Muda Karana. Pertama, subtema 1 yaitu tentang aku anggota Pramuka. Pramuka singkatan dari Praja Muda Karana. Sedangkan lambang pramuka di Indonesia adalah tunas kelapa. Karena akar, batang, daun, dan buah kelapa banyak manfaatnya. Anggota pramuka sebagai tunas penerus bangsa harus mengharumkan nama Indonesia. Setiap anggota pramuka harus kuat menghadapi segala tantangan. Pramuka pertama kali diperkenalkan di Inggris oleh Bapak Robert Baden-Powell dan mendapat julukan sebagai Bapak Pandu Dunia. Sedangkan pramuka diperkenalkan di Indonesia pada tanggal 14 Agustus 1961. Dan Hari Pramuka diperingati di Indonesia setiap tanggal 14 Agustus. Dan sebagai Bapak Pramuka Indonesia adalah Sri Sultan Hamengkubuwono yang ke-9. Dan beliau adalah Ketua Kuartir Nasional Gerakan Pramuka. Kelompok pramuka berusia 7-10 tahun masuk pada kelompok pramuka siaga. Jadi kelas 3 masuk kelompok pramuka siaga ya. Setiap anggota pramuka harus mengenal bahasa dan lagu kebangsaan Indonesia. Contohnya berkibarlah benderaku yang memiliki makna bahwa warga negara harus menjaga merah putih agar tetap berkibar, yang artinya menjaga tegaknya negara kesatuan Republik Indonesia. Kalian coba menyalikan berkibarlah benderaku ya, bisa kan? Oke, sekarang kita akan mengenal lambang negara Indonesia. Lambang negara Indonesia itu kalian sudah tahu ya, burung Garuda. Itu menggambarkan kebesaran dan kekuatan Indonesia yang ingin menjadi negara yang besar dan kuat. Sedangkan semboyan Bhinneka Tunggal Ika bermakna meskipun berbeda-beda tetapi tetap satu. Tertulis di atas pita yang dicengkeram oleh Garuda. Nah, ini lambang negara kita ya. Bulan yang lalu ibu sudah nyuruh kalian menggambar lambang negara kita ini dan gambar kalian bagus-bagus semuanya. Kita lanjut ke subtema 2 yaitu aku anak mandiri. Kemandirian adalah yang pertama, perilaku seseorang untuk hidup dengan usaha sendiri. Yang kedua, tidak bergantung pada orang lain. Jadi kepada orang tua, kepada teman ya, harus bisa usaha sendiri, tidak ketergantungan. Tanda kecapaian khusus juga wajib dimiliki oleh setiap anggota pramuka siaga. Tanda kecakapan khusus diberikan untuk menambah semangat dan untuk melatih keterampilan serta kemandirian. Nah, itu contoh-contoh kecakapan khusus ya pramuka siaga ya anak-anak dipelajari. Selanjutnya, pada baju pramuka siaga terdapat beberapa atribut seperti pertama, ada tanda pandu Indonesia yang berbentuk persegi. Kedua, ada tanda barung yang berbentuk segitiga. Tuh lihat ya, yang warna merah. Pada putri dan pada putra sama. Yang ketiga, ada tanda jabatan berbentuk persegi panjang. Dan juga ada kecakapan khusus berbentuk segitiga. Yang kelima, tanda pandu sedunia berbentuk persegi. Yang keenam, tanda papan nama dada berbentuk persegi panjang. Pada pramuka siaga, lambang TKU berbentuk jajaran genjang. Lihat di samping ya, dengan warna hijau dan berisi bunga kelapa berwarna putih. Lihat warna kelapanya itu yang berwarna putih ada di tengah. Dan TKU
U siaga terdiri dari 3. Ada siaga mula, nah itu gambar TKU-nya ya. Ada siaga bantu yang di tengah. Terus ada siaga tata, jadi ada tiga tingkatannya. Nah, kecakapan khusus juga diberikan untuk pramuka siaga yang dikelompokkan dalam 5 bidang. Yang pertama di bidang agama, mental, moral itu berwarna kuning. Di bidang patriotisme dan seni budaya berwarna merah. Yang ketiga, bidang kesehatan dan ketangkasan berwarna putih. Sedangkan yang keempat, bidang keterampilan dan teknik pembangunan itu berwarna hijau. Sedangkan yang kelima, bidang sosial, perikemanusiaan, gotong royong dan ketertiban masyarakat itu berwarna biru. Berikutnya, aku suka berpetualang pada subtema 3. Anggota pramuka itu senang berpetualang anak-anak ya. Misalnya mengenal lingkungan sekitar sekolah dan mencari jejak. Tapi yang lebih sering penggalang lebih sering daripada siaga. Anggota kelompok harus mematuhi rambu lalu lintas. Ya, mereka menyeberang jalan melalui jalur khusus atau yang disebut zebra cross. Nah, pramuka juga harus mengenal rambu-rambu lalu lintas ya. Rambu-rambu lalu lintas itu adalah perlengkapan jalan yang digunakan untuk memberikan peringatan, memberikan larangan, memberikan perintah dan petunjuk bagi pengguna jalan. Rambu lalu lintas di jalan raya itu berguna untuk pengguna jalan supaya terhindar dari kecelakaan. Jadi, patuhi rambu-rambu lalu lintas supaya kamu terhindar dari kecelakaan. Jenis-jenis rambu lalu lintas itu ada 4 ya jenisnya ya. Rambu peringatan, ada rambu larangan, dan ada rambu perintah. Keempat, rambu petunjuk. Nah, contoh-contoh rambu peringatan misalnya jalan licin. Lihat itu gambarnya jalan licin. Nah, itu rambunya, rambu peringatannya ya. Kedua, jalan tanjakan. Nah, ini biasanya kalau ke puncak nih, kalau jalan tanjakan supaya pengendaranya berhati-hati, ada rambunya dipatuhi. Lalu ada yang ketiga jalan kereta api. Di situ ada stop, kalau suruh stop, stop ya. Yang keempat, rambu lampu lalu lintas. Itu ada 3 ya. Ada merah, kuning, dan hijau. Tahu semua ya artinya? Kalau yang merahnya nyala berarti apa nak? Merah, benar. Itu adalah artinya berhenti. Yang kuning artinya apa? Berhati-hati. Dan yang hijau, jalan. Silakan jalan ya. Contoh rambu larangan. Yang pertama, dilarang berhenti. Nah, lihat situ ada rambu lalu lintas ya, huruf S. Yang kedua, dilarang parkir. Yang ketiga, dilarang masuk. Itu ada gambar orang tuh. Dilarang masuk. Dan yang keempat, dilarang belok kiri. Jadi harus dipatuhi supaya tidak kecelakaan. Ada juga nih contoh rambu perintah. Misalnya yang pertama, ikuti arah bundaran ya. Kedua, wajib ke arah kiri. Kalau enggak ada rambu ini biasanya orang suka nyasar tuh. Ya. Yang ketiga, wajib untuk bersepeda. Yang keempat, parkir kendaraan bermotor. Itu rambu perintah. Terakhir ada contoh rambu petunjuk. Misalnya yang pertama menunjukkan nama daerah. Misalnya Bandung Jakarta ke arah kiri. Ya, supaya seperti tadi pengendaranya mengarah ke kiri dan tidak salah jalan atau nyasar. Yang kedua menunjukkan nama wisata. Yang ketiga ada juga rambu petunjuk menunjukkan parkir umum. Oke, ya, yang berikutnya aku suka berkarya.
Anggota pramuka itu senang berkarya, jadi tidak diam saja ya. Kegiatan yang menghasilkan karya itu misalnya menulis, melukis, atau menggambar. Dan juga bisa membuat model rumah-rumahan dan masih banyak lagi hasil karya yang lain. Nah, yang berikutnya anak-anak, kita harus bisa mengamati gambar ya, gambar denah dengan menggunakan arah mata angin. Denah adalah gambar yang menunjukkan suatu lokasi atau tempat. Agar dapat membaca denah harus mengetahui arah mata angin. Nah, dengan adanya denah itu memudahkan kita menemukan suatu lokasi. Tapi kita harus mengetahui juga arah mata angin. Arah mata angin itu adalah suatu pedoman yang digunakan untuk menentukan posisi tertentu. Arah mata angin disebut juga titik kompas. Jadi nama lain arah mata angin itu adalah titik kompas. Arah mata angin yang utama ada 4, yaitu arah utara, selatan, arah timur, dan arah barat. Nah, perhatikan nih, arah mata angin secara lengkap atau umum memiliki 8 penjuru yang dimulai dari timur. T itu adalah timur, S itu ada selatan ya, kalau di buku kamu ada seperti itu. B itu adalah barat, U itu adalah utara, TG adalah tenggara, BD adalah barat daya, BL adalah barat laut, dan TL adalah timur laut. Perhatikan gambar mata anginnya seperti ini ya anak-anak, dimulai dari timur. Matahari terbit dari timur dan terbenam di barat. Oke anak-anak, yang berikutnya kita akan membaca denah ruang sekolah. Dan kamu nanti harus bisa membuat gambar denah ya. Perhatikan ya, kita harus tahu arah mata angin mana timur, tenggara, selatan, barat daya, barat laut, utara, timur laut. Nah sekarang kita mau lihat yang di bagian utara ada apa. Di situ ada ruang kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4, kelas 5, dan kelas 6. Itu di arah utara. Ruang guru ada di bagian mana? Ada di arah barat. Nah, nanti kamu belajar lagi yang utaranya tadi sudah, yang timurnya mana? Yaitu kamar mandi keempat. Kamar mandinya ada 1, kamar mandi 2, 3, dan 4 itu di arah timur ya. Nah, anak-anak, demikian pembelajaran bahasa Indonesia hari ini. Ibu percaya kalian semuanya sudah paham. Diulang kembali pelajarannya ya. Demikian, terima kasih. Selamat siang, Tuhan memberkati.